Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang teori kepribadian Albert Bandura. Teori kepribadian Albert Bandura. Albert Bandura seorang ahli psikologi yang lahir di Kanada pada tahun 1925. Bandura mengkritik teori Skinner yang terlalu menekankan pada subjek hewan bukan pada subjek manusia yang berinteraksi satu sama lain. Dari sana, ia mengajukan teorinya yang cukup terkenal yang diberi nama dengan social learning theory. Salah satu penelitiannya yang cukup banyak dikenal adalah Bobo Doll Studies. Seorang anak usia awal sekolah ditempatkan di sebuah ruang dan diperlihatkan tayangan video terkait perilaku agresif. Dalam tayangan tersebut, ada seorang dewasa yang memukul dan menendang Bobo Doll. Ketika kemudian anak ditinggalkan sendiri hanya dengan Bobo Doll, ia menunjukkan perilaku agresif yang sama seperti yang ditunjukkan dalam video tersebut. Dari studi tersebut, Bandura menyimpulkan bahwa perilaku itu dipelajari berdasarkan proses imitasi atau modeling perilaku orang lain. 5 asumsi dasar dalam social learning theory. Yang pertama, plasticity, di mana manusia memiliki fleksibilitas untuk belajar berbagai tingkah laku dalam situasi yang berbeda. Bandura setuju dengan pendapat Skinner, namun Bandura lebih menekankan pada vicarious learning, yaitu belajar dengan mengamati orang lain. Yang kedua yakni Tradic Reciprocal Caution Model, yang mana tindakan manusia merupakan hasil dari interaksi di antara 3 variabel, yaitu environment, behavior, dan person. Istilah reciprocal atau timbal balik digunakan untuk menunjukkan interaksi yang tradik bukan hanya satu arah. Pertama, behavior, meliputi perilaku individu. Yang kedua, environment, meliputi lingkungan luar yang berpengaruh. Dan yang ketiga, person, meliputi faktor internal, individu seperti kognitif, persepsi, dan faktor internal lain. Ketiga variabel tidak harus memiliki kekuatan atau memberikan kontribusi yang sama. Biasanya, yang cukup banyak berpengaruh adalah aspek kognitif. Ketiga, agen perspektif, yang berarti bahwa pada dasarnya manusia dapat mengontrol lingkungan dan kualitas kehidupan mereka. Bandura menyampaikan bahwa manusialah yang menciptakan sistem sosial, dan ia pun merupakan produk dari sistem sosial tersebut. Salah satu komponen penting yang dibahas dalam teori ini adalah self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan kontrol terhadap fungsinya dan terhadap kejadian-kejadian dalam lingkungannya. Keempat adalah self-regulation, di mana manusia meregulasi tindakan mereka melalui faktor-faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi lingkungan fisik dan sosial, sedangkan faktor internal meliputi self-observation, judgmental process, dan self-reaction. Yang kelima adalah tentang moral agency, yang mana manusia mengatur tingkah laku mereka melalui moral agency atau standar perilaku moral. Dalam social learning theory, dikenal istilah observational learning. Manusia mampu belajar baik itu sikap, keterampilan, ataupun tingkah laku di mana sebagian besarnya merupakan hasil dari pengalaman vicarious, yaitu observasi terhadap model. Dalam proses modeling, seorang belajar melalui proses observasi. Namun bukan hanya sekedar meniru, ada proses kognitif yang terjadi di sini. Faktor yang mempengaruhi observational learning antara lain: yang pertama, karakteristik model. Semakin mirip model, maka semakin mudah individu untuk terpengaruh model. Kedua, karakteristik observer. Orang yang memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang rendah akan jauh lebih mungkin meniru perilaku orang lain daripada mereka yang mempunyai percaya diri dan harga diri yang tinggi. Ketiga, konsekuensi dari tingkah laku yang ditiru. Reward yang bermakna akan mendorong seseorang untuk mencontoh perilaku orang lain, sedangkan adanya punishment akan mengurangi kemungkinan seseorang untuk mencontoh perilaku orang lain tersebut. Selanjutnya, bagaimana proses modeling dapat terjadi? Bandura menjelaskan ada 4 proses dalam perilaku modeling. 4 proses dalam perilaku modeling yang pertama adalah attentional process. Individu akan mengembangkan proses kognitif dan keterampilan perseptual mereka untuk dapat memberikan perhatian dan memahami perilaku yang ditunjukkan oleh model.
Selanjutnya, proses dalam perilaku modeling yang kedua adalah retention process. Individu mempertahankan atau mengingat perilaku model sehingga nantinya dapat meniru atau mengulanginya di lain waktu. Selanjutnya, proses dalam perilaku modeling yang ketiga adalah production process. Individu menerjemahkan gambaran mental atau representasi simbolik verbal dari perilaku model ke perilaku nyata secara fisik. Dan selanjutnya menerima umpan balik salah satu dari lingkungan terhadap perilaku tersebut. Selanjutnya, proses dalam perilaku modeling yang terakhir adalah insentif dan motivational process. Individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang diimitasi akan mengarahkannya pada konsekuensi tertentu, sehingga terjadi proses belajar untuk ia mengulangi perilakunya yang sama tersebut di lain waktu. Dari teorinya tersebut, Bandura mengembangkan beberapa strategi modifikasi perilaku. Yang pertama adalah overt of vicarious modeling. Individu diminta untuk mengamati model yang sedang melakukan kegiatan yang menurutnya menakutkan. Misalkan, mengamati secara langsung ataupun bisa melalui video. Beberapa setelah itu, ia akan mulai merasa bahwa rasa takutnya tersebut akan mulai berkurang dan ia dapat memulai mencontoh apa yang dilakukan oleh model tersebut. Yang kedua, convert or cognitive modeling. Terapis melatih pasien untuk memvisualisasikan model yang sedang berhadapan dengan hal yang ia takuti. Strategi convert cognitive modeling ini akan lebih efektif bila digabungkan dengan teknik performance orient process. Yang ketiga adalah enactive mastery. Individu diminta untuk melakukan perilaku yang ia takuti. Terapis biasanya akan menggunakan teknik systematic desensitization, yaitu menghadirkan objek ketakutannya dari hiraksis yang paling rendah ke hiraksis yang paling tinggi, disertai dengan teknik relaksasi untuk membuatnya tetap terasa tenang. Secara keseluruhan, Bandura berhasil menjelaskan proses imitasi individu terhadap orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya sekedar mekanistik, namun ada proses kognitif pembelajaran yang terjadi ketika seorang model perilaku orang lain. Sekian penjelasan teori dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi